Al-Malhamah adalah salah satu nama dari baginda Nabi tentang salah satu tanda menjelang datangnya hari akhir, yaitu hari kiamat. Adalah adanya pertempuran besar atau peperangan di zaman ini. Berada dalam situasi penuh persaingan. Kekaisaran Romawi muncul berbagai macam fitnah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu, ia tidak akan datang di negara Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugi rahayu sakung dumadi nebar jembar kabalere. Mugi jeneng aya dina ridho Gusti bagja salira salalawasna. Sahabat wangsit karuhun dimanapun Anda berada, semoga pada kesempatan kali ini kita tetap diberikan curahan rahmat serta maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya curahan rahmat, semoga kita mendapatkan barokah hidup. Dengan adanya sehat jasmani dan rohani, mudah dalam segala menyelesaikan urusan kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini, insya Allah di akhirat. Amin. Allahumma amin. Sahabat wangsit karuhun, pada kesempatan kali ini kita akan membahas situasi dan kondisi di mana apabila kita telaah berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis daripada Rasulullah, ini zaman sudah sangat mengerikan. Jangan-jangan apa yang dikatakan baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita sebagai umatnya ini nyata pada saat ini. Mudah-mudahan kita berdoa bukan saat ini. Tapi mari kita telaah sabda Nabi yang telah pelajari daripada sumber-sumber informasi, daripada ngaji Al-Quran dan parawi hadis. Mudah-mudahan ini akan menggambarkan kehidupan diri kita sekarang ini. Baik, kita mulai sabda Nabi yang akan terpaparkan di kisah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malhamah adalah salah satu nama dari baginda Nabi tentang salah satu tanda menjelang datangnya hari akhir, yaitu hari kiamat. Adalah adanya pertempuran besar atau peperangan di zaman ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan pada zaman atau nama dengan nama Al-Malhamah. Perihal Al-Malhamah yang disabdakan oleh Rasulullah ini diceritakan oleh sahabat Nabi, yaitu Umar Sulaiman radhiyallahu an al-Ashqar dalam Qosah al-Ghaib fi Sahih al-Hadis an-Nabawi, dengan bersandar kepada sejumlah hadis sahih dikatakan huru-hara perang di akhir zaman ini terjadi sejak sebelum munculnya Dajjal. Juga diceritakan keadaan kaum muslimin dalam masa sebelum munculnya Dajjal itu berada dalam situasi penuh persaingan, baik ekonomi maupun yang lainnya. Seperti di zaman sekarang ini yang kita rasakan, persaingan-persaingan gengsi yang merajalela. Peperangan yang terus-menerus
dan sambung menyambung yang menimpa dunia Islam, bahwa perang Palestina yang berkecamuk sekarang ini dengan Israel, jangan-jangan ini adalah menandakan pada zaman yang disabdakan Nabi. Pada waktu kecil, mereka sudah berperang, memperebutkan wilayah masing-masing. Sehingga perang tidak pernah berhenti hingga saat ini. Namun perang ini akan melahirkan daulah Islam yang lebih murni, artinya lebih kafah. Yakni kesiapan daulah Islamiyah melawan kekaisaran Romawi dalam Al-Malhamah. Dalam masa itu muncul berbagai macam fitnah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Dia berkata, waktu itu kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan tentang berbagai macam fitnah dan perang saudara dengan cukup banyak, hingga beliau menyebutkan tentang namanya fitnah Akhlas. Namanya fitnah Akhlas, bukan ikhlas, Akhlas. Artinya fitnah Akhlas itu dijelaskan oleh baginda Nabi. Sahabat Nabi memohon kepada baginda, apakah yang disebut dengan fitnah Akhlas itu ya Rasulullah? Baginda Nabi yang mulia bersabda atau menjawab pertanyaan daripada sahabat itu. Dia itu lari karena menghindari, hanya juga karena ingin selamat daripada keselamatan jiwa dan raga. Musnahlah harta mereka dan keluarganya. Kemudian fitnah syaro atau sara. Fitnah saro yang dimulai berkobar asapnya di bawah kedua kaki seseorang dari anggota keluargaku yang mengaku diriku. Padahal sesungguhnya orang itu bukan diriku. Karena sesungguhnya para waliku atau wali Allah adalah orang-orang yang tentu bertakwa. Kemudian manusia berdamai dengan seseorang dalam berbagai hal tentunya. Hal sepele ibarat pantat di atas tulang iga, ibaratnya seperti itu. Kemudian fitnah duh lama. Ini fitnah duh lama disebutkan baginda. Juga artinya tidak membiarkan seseorang pun dari umat ini menamparnya jika dikatakan selesai. Justru berkepanjangan malah. Orang-orang itu ketika itu di pagi hari mereka mukmin dan di sore harinya mereka sudah kafir. Sehingga manusia menuju dua buah fushat. Artinya fushat itu iman dan fushat nifak di dalamnya. Fushat nifak tidak ada iman di dalamnya. Dan fushat iman tidak ada nifak di dalamnya. Semoga bisa mengerti ya. Jika telah demikian kondisi kalian, maka tunggulah Dajjal pada hari itu atau besok hari. Ini diceritakan oleh hadis Rasulullah Abu Daud dalam Sunan, dalam kitab Al-Fitan wa Al-Malahim, yang juga terdapat dalam Sahih Sunan Abu Daud. Ini yang parawi-parawi hadisnya. Kemudian Umar Sulaiman radhiyallahu an menjelaskan melalui hadis tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa akan terjadi 3 buah fitnah yang berkesinambungan, yaitu 1. Fitnah akhlas, 2. Fitnah syaro,
Dan yang ketiga, fitnah Duhaimah. Fitnah tersebut berbentuk peperangan. Jangan-jangan perang yang sekarang yang dikhawatirkan itu, yang terjadi antara Israel dan Palestina saat ini. Dikatakan fitnah Duhaimah itulah yang akan melahirkan daulah Islamiyah yang agung. Pasukan perangnya muncul dari Madinah Al-Munawwaroh dan akan singgah di Gutha, yaitu dekat kota Damaskus. Mereka inilah yang akan menyerbu Romawi dalam pertempuran sengit, yaitu pertempuran Al-Malhamah. Pasukan ini akan memenangkan peperangan itu setelah mendapatkan bantuan dari seluruh penjuru dunia Islam. Pasukan ini juga yang akan mengepung Dajjal ketika itu telah muncul. Itu masih disebut Malhamah Sugro, Malhamah kecil. Al-Malhamah Kubro yang berlangsung itu 4 hari berturut-turut. Dalam buku Fitnah dan Petaka, akhir zaman, detik-detik menuju hari kehancuran, hancurnya alam semesta yang disusun oleh Abu Fatihah Al-Adnani, dikatakan pertempuran Al-Malhamah itu, Al-Malhamah Kubro, akan meletus di Dabik, yaitu sebuah wilayah di pinggiran kota Halab, Suriah sekarang ya. Mungkin saja karena Suriah itu juga dekat dengan Irak dan tentu dekat dengan Palestina. Perang terdahsyat ini melibatkan pasukan Islam yang tentu dipimpin oleh Al-Mahdi dan pasukan Eropa Romawi. Totalnya diperkirakan sekitar 960.000 pasukan. Disebutkan dalam sumber yang sama, Al-Malhamah Kubro akan terjadi selama 4 hari atau 4 babak, 4 episode berturut-turut, di mana sepertiga dari kaum muslimin, sepertiganya melarikan diri dari pertempuran atau peperangan itu, dan sepertiganya lagi mati syahid, dan sepertiga sisanya akan mendapatkan kemenangan dalam peperangan itu, menang yang sepertiga bagian. Tentu jumlah korban yang berjatuhan akibat daripada pertempuran atau peperangan itu sangatlah besar. Dalam salah satu sumber disebutkan perbandingannya daripada sekitar 10 juta orang, yang tersisa atau yang hidup hanya 100.000 saja darinya yang masih hidup. Angka ini berbeda-beda antara satu sumber dan lainnya. Itu hanya perkiraan. Mungkin bisa lebih, bisa jutaan sekarang ya. Kemudian yang tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi, ya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun meyakini datangnya hari akhir atau hari kiamat termasuk rukun iman kita bagi orang Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, yang artinya, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakan, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain daripada Dia atau hari kiamat itu. Hari kiamat itu sangatlah besar, sangatlah berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan juga di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya pengetahuan tentangnya
hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Al-A'raf ayat 187. Sahabat wangsit karuhun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya paparan menjelang menyongsong hari akhir, yaitu yang disebut kiamat, itulah akan terjadi peperangan-peperangan yang dahsyat, di mana peperangan ini sepertinya akan kita lihat bahwa sekarang ini sedang terjadi perang antara kaum muslimin di negara Palestina dan kaum Yahudi di negara Israel. Ini sedang terjadi, yang saling akan dibantu oleh negara-negara kuat. Mudah-mudahan paparan ini tidak menyambung ke contoh atau yang sekarang kita lihat. Kalau yang sekarang kita lihat sesuai dengan sabda Nabi dan Al-Quranul Karim, tentu ini sangat mengerikan sekali. Oleh sebab itu, mari kita mawas diri. Mudah-mudahan paparan ini hanya gambaran. Mudah-mudahan hari kiamat masih jauh. Tentang hari kiamat itu kapan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mawas diri agar senantiasa kita tetap bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan Islam yang betul-betul Islam, yaitu Islam yang kafah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.